Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dayung. Video hari ini saya akan membahas paket kiriman dari CNF. Ini sudah saya terima cukup lama dan baru sempat saya bahas hari ini. Ada beberapa samples yang dikirimkan oleh PR dari CNF. Terima kasih sekali CNF sudah mengirimkan saya sampel. Ada berapa nih ya jumlahnya ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 varian. Dan untuk teman-teman semua yang penasaran wangi dari samples yang dikirimkan oleh CNF ke saya, silahkan disimak video ini sampai selesai. Dan sampel parfum yang saya terima ini dari brand Xerjoff. Saya dapat dua Xerjoff dan ternyata variannya ini sama. Ini yang Herba Pura. Kemudian dari Alexander J ini ada dua juga, yaitu The Majestic Jardin sama Rose Alba. Kemudian dari Jean-Jacques Rousseau ada dua varian juga, Fleur d'Ambre Poudre sama Heliotrope. Kemudian dari Etat Libre d'Orange ada dua juga. Yang pertama saya dapat Exit the King, satu lagi yang Soul of My Soul. Kemudian yang terakhir ini saya dapat Memo Paris yang variannya Sintra. Oke, saya bahas dulu dari yang Xerjoff karena ini yang bikin saya penasaran banget karena ini cukup hype sekali dan banyak parfum yang ngeklon parfum Herba Pura Xerjoff. Konsentratnya adalah eau de parfum. Saya sudah mencoba parfum Herba Pura ini berkali-kali, bahkan saya sudah sempat membeli dupes yang dari Maison Alhambra Pilos Pura, cuman akan tiba di tempat saya itu akhir Agustus. Nanti kalau sudah datang barangnya akan saya bahas di YouTube supaya teman-teman juga tahu perbedaan wanginya antara parfum Maison Alhambra dengan Xerjoff yang Herba Pura. Saya spray di tangan untuk yang Herba Pura. Sepertinya sudah banyak teman-teman yang tahu wangi dari Herba Pura ya. Oke. Ini tuh memang wangi yang sangat enak sekali. Wangi yang fresh dari citrus, orange mandarin, kemudian ini juga wangi sweet dari fruit, kemudian manis vanilanya juga enak banget dicampur dengan white musk dan amber. Rasanya dari opening sampai di keringnya ini Herba Pura sangat enak sekali untuk dinikmati. Dan wajar sekali banyak orang yang membeli parfum Xerjoff Herba Pura dan beberapa orang sudah banyak juga yang membeli dupes dari Geparlis varian Cedre Bleu. Nah, nanti belakangan saya juga akan bawa Geparlis Cedre Bleu sama yang Maison Alhambra supaya teman-teman semua tahu bagaimana perbandingan wanginya yang sama-sama ngeklon parfum dari Xerjoff Herba Pura. Kemudian yang kedua saya pilih dari Etat Libre d'Orange yang Exit the King. Nah, ini saya sudah mencoba berkali-kali juga dan paling enak tuh dipakai di pagi ke siang hari karena ini wanginya tuh sangat clean. Kemudian ini tuh wanginya tuh wangi fresh soapy, sabun mandi ala-ala sabun apa ya, sabun Lux ataupun sabun gift dan sebagainya. Ini adalah wangi sabun yang ada wangi floralnya, ada wangi maskinya, kemudian ada wangi budinya dan sempurna sekali dipakai untuk sehari-hari, dipakai untuk di luar ruangan ini juga masih oke. Ini masuk kategori unisex tapi mungkin lebih feminin. Tapi kalau untuk cowok-cowok yang memang suka dengan wangi-wangi sabun mandi dan kalian senang dengan wangi-wangi yang clean, ini kalian juga bisa pakainya. Exit the King. Kemudian berikutnya nomor 3 ini masih di Etat Libre d'Orange yang Soul of My Soul. Oke, saya spray lagi di sebelah sini biar nggak numpuk. Oke. Yes, yang Soul My Soul ini tuh wanginya tuh wangi
powdery, kemudian wangi musky, ada wangi floralnya, wangi dari bunga rose dan juga iris, kemudian ini juga warm spicy, ada sweet vanilanya juga. Jadi di Soul of My Soul ini wanginya itu wangi yang benar-benar unisex, jadi powdernya tidak terlalu kentara, spicy-nya juga tidak terlalu kentara, jadi pas di tengah-tengah. Dan ini enak dipakai seharian penuh juga, dari pagi sampai malam hari. Cocok dipakai untuk ke kantor juga, maupun dipakai untuk casual jalan-jalan, jadi sangat versatile sekali. Berikutnya saya pilih dari brand Jean-Jacques Rousseau. Ini jujur saya juga baru tahu brand ini dari CNF. Saya pilih dulu yang Heliotrope. Ini komplitnya sih Fleur d'Ombre Heliotrope. Konsentratnya adalah eau de parfum. Ini untuk cewek. Keduanya ini for woman ya. Untuk Heliotrope ini wanginya bukan hanya wangi floral Heliotrope. Oke, saya spray di sini untuk mengingat kembali. Saya sudah pakai juga ini beberapa kali. Ada notesnya juga di dalam sampelnya ini. Untuk di top notesnya itu ada buah grapefruit, kemudian ada orange mandarin, jadi ini wanginya tuh fresh. Kemudian ada bunga violet dan juga mimosa. Ini bunga yang sangat feminim sekali, sangat lembut. Kemudian di heart notesnya itu ada beberapa floral, yaitu rose, gardenia, heliotrope, dan iris. Aduh, ini bunga-bunganya tuh enak-enak semua. Kemudian di bottom notesnya itu ada sandalwood, white musk, sama amber. Nah, secara keseluruhan wangi dari Heliotrope ini adalah wangi floral powdery, karena wangi powderynya saya rasa ini timbul dari bunga iris. Kadang-kadang saya merasakan bunga iris itu emang ada serpihan apa ya ada semacam wangi powdery yang keluar dari bunga iris. Dan juga di sini juga ada sandalwood, jadi kemungkinan juga wangi powdery yang saya rasakan ini dari bunga iris dan juga sandalwood. Secara keseluruhan ini wanginya itu wangi yang lembut, wangi yang soft, dan cocok dipakai untuk sehari-hari, versatile, cocok banget dipakai kerja, cocok dipakai juga untuk jalan-jalan, bertemu dengan kerabat. Pokoknya ini wangi yang sangat lembut untuk teman-teman yang suka dengan tipikal parfum floral yang lembut dan cukup fresh. Ini kalian bisa mencoba yang Heliotrope. Kemudian berikutnya ini adalah Fleur d'Ombre Poudrée. Ini juga ada notesnya. Langsung saya spray saja ya untuk Thé Poudrée. Oke, saya spray di sini. Agak sedikit susah. Dan jujur saya lebih suka yang Thé Poudrée ini daripada yang Heliotrope. Kenapa? Karena di sini wangi freshnya itu wangi fresh teh, tapi ini bukan teh hijau dan sebagainya. Saya jarang sekali menemukan wangi teh seperti yang di Thé Poudrée ini. Agak susah sih saya menggambarkan, tapi ini tuh tehnya tuh wangi banget. Teh wangi floral dan juga ada sentuhan powdernya. Pokoknya ini susah banget diungkapkan. Yang jelas ini enak banget. Oh ya, di keringnya ini juga ada wangi sweet dari Tonka Bean, dan saya suka sekali dengan wangi Tonka Bean. Mungkin karena ada beberapa notes yang saya sukai di Thé Poudrée ini, jadi jujur saya memang lebih suka yang Thé Poudrée ini daripada yang Heliotrope. Kemudian ini konsentratnya adalah eau de parfum, dan ini juga untuk cewek. Oke, berikutnya saya pilih dari Alexander J. Saya pilih dulu yang The Majestic Jardin, konsentratnya eau de parfum. Oke, saya spray di sebelah sini. Yes. Ini wanginya tuh maskulin banget. Ini sih masuk unisex ya saya pikir, tapi lebih cenderung ke wangi cowok karena ini spicy, woody, terus tembakonya kencang banget. Ada sedikit wangi manis, manis dari buah cherry, tapi ketutup sama wangi tembakonya dan wangi woodinya. Kalau di saya ini wanginya memang wangi ke arah oriental, wangi apa ya, wangi cowok lah kalau saya bisa bilang, karena ini spicy-nya itu nendang banget. Jadi untuk teman-teman cowok yang suka dengan wangi tembakau, kalian bisa mencoba yang ini ya, The Majestic Jardin. Nama brandnya itu Alexander J. Ini ada di CNF, di Denpasar juga ada. Kemarin saya coba juga di Level 21 ya.
Kemudian yang berikutnya ini yang Rose Alba. Ini awalnya saya sudah senang banget karena ada rose. Terus saya coba, ternyata wanginya ini rose di luar dugaan. Karena ini ternyata rose-nya ini rose yang ke arah woody, dan woody-nya ini lumayan kencang sampai saya pusing di openingnya, dan saya perlu waktu cukup lama karena hampir 1 jaman itu wangi woody-nya itu masih berasa sekali. Wangi rose-nya berasa, cuman ini ya itu rose-nya itu rose yang woody, bukan rose yang oud tapi rose yang woody. Terus ini juga spicy, memang sih ada sedikit wangi manis. Saya rasa ini manisnya dari vanilla, tapi itu pun wangi manisnya itu bisa saya nikmati itu setelah sekitar 2 jaman baru saya bisa bernafas lega. Karena kalau dari di openingnya sampai 1 jaman itu saya tuh masih terpusing-pusing dengan wangi dari Rose Alba. Ini wangi yang sangat kuat sekali. Untuk teman-teman yang memang suka tipikal parfum rose yang kering, rose woody, mungkin yang biasanya suka dengan rose oud yang ala-ala Timur Tengah, kalian saya pikir juga pasti akan bisa dengan mudahnya menerima yang Rose Alba. Kalau saya sendiri jujur, saya kesulitan untuk menerimanya. Setelah 2 jaman atau setelah ya mulai betul-betul kering itu baru saya bisa. Tapi untuk dipakai ataupun saya beli full botolnya, saya berpikir berkali-kali. Kemudian yang terakhir ini dari Memo. Aduh, satu pun saya belum membeli full bottle dari Memo. Doakan bisa secepatnya. Oke, saya dikirimin yang Sintra. Ini konsentratnya eau de parfum. Kemudian saya spray di sebelah sini saja. Oke. Ya, ini wanginya tuh wangi neroli. Nerolinya ini sedikit mengingatkan saya sama parfum yang saya dibuatkan khusus oleh Alien Object. Waktu itu saya request parfum yang menggambarkan perempuan Bali. Nah, ternyata waktu saya dibikinkan itu nerolinya cukup berasa, dan sama seperti yang di Sintra ini juga cukup dominan nerolinya. Neroli itu masuk ke white floral. Wanginya ini cukup klasik, jadi arah-arah ke parfum vintage. Kemudian ini juga ada wangi fruity, cuman wangi fruitynya sih nggak begitu kentara, dan masih diselimuti oleh neroli yang cukup kuat. Mungkin kita harus tunggu beberapa saat supaya wangi nerolinya sudah mulai soft. Jadi sekitar 30 menitan wangi nerolinya itu sudah mulai turun. Jujur saya bisa mulai menikmati wangi dari Sintra ini di fase tengah dan di keringnya, karena sudah mulai turun wangi nerolinya. Jadi yang tersisa itu wangi white floral tapi cenderung ke yasmin dan orange blossom. Kemudian wangi rose-nya juga tipis-tipis bisa dirasakan. Kemudian sekitar 30 menit sampai 45 menitan itu sudah mulai berasa wangi manis dari karamel, marshmallow dan juga vanilla. Jadi ketika di openingnya tuh wangi nerolinya sangat menyengat sekali, tapi begitu di keringnya ini sudah lebih enak dinikmati. Tapi bagi saya sih ini wanginya nggak terlalu unik ya. Dan untuk parfum seharga Sintra Memo ini rasanya juga seperti masih banyak parfum lain di harga sekian yang lebih menarik lagi. Tapi ini tergantung selera juga, mungkin karena saya memang tidak begitu suka dengan wangi neroli ataupun white floral yang terlalu kuat. Jadi kalau saya sendiri sih saya lebih baik mencari varian lain dari Memo daripada memilih yang Sintra ini. Sementara sih favorit saya sih masih Ilha Domel dari Memo Paris, walaupun belum bisa terbeli full botolnya. Dan akhirnya saya cukupkan di sini ya pembahasan parfum tester kiriman dari CNF. Mudah-mudahan pembahasan singkat hari ini bisa membantu teman-teman semua untuk beberapa brand niche parfum yang sebelumnya belum pernah didengar. Saya sendiri jujur juga beberapa brand parfum
baru kali ini saya ketahui. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan komen di video hari ini atau kalian bisa DM di Instagram. Nama Instagram sudah saya taruh di atas, jadi silahkan saja kalian mengirimkan pesan. Kalau bisa saya jawab, pasti akan saya jawab. Kita ketemu lagi di review parfum berikutnya. Sukses, salam wangi, dan bye-bye.